Halo Sob, emas merupakan logam mulia yang memiliki sifat lunak dan mudah dibentuk, sehingga sering digunakan untuk perhiasan atau barang berharga lainnya. Selain itu, emas juga sering dijadikan pilihan investasi, biasanya dalam bentuk batangan atau koin. Berikut adalah proses singkat dalam pengolahan emas. Emas bisa diperoleh melalui proses penambangan yang dilakukan dengan dua metode, yaitu penambangan konvensional dan penambangan modern. Pada metode modern, setelah proses eksplorasi, para ahli geologi akan memeriksa beberapa area yang diduga kaya akan kandungan emas. Selanjutnya, sampel diambil dari lokasi yang diperkirakan mengandung emas. Sampel-sampel tersebut akan digunakan untuk membuat model 3D yang memungkinkan identifikasi area tanah yang memiliki kandungan emas terbanyak. Proses selanjutnya adalah penggalian dan peledakan. Alat berat akan mengambil bebatuan hasil ledakan, yang disebut ore, untuk dimasukkan ke dalam dump truck. Ore tersebut kemudian akan dianalisis di laboratorium khusus untuk menentukan kadar emas yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, ore ini akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu high-grade ore dan low-grade ore. High-grade ore mengandung lebih banyak partikel emas dibandingkan dengan low-grade ore. Tingkat grade pada ore ini juga mempengaruhi cara pengolahan ore tersebut. Sementara itu, bebatuan yang tidak mengandung emas disebut waste rock atau batuan limbah. Batuan limbah ini kemudian akan dibawa ke lokasi pembuangan di area pertambangan. Low-grade ore akan dibawa ke leach pad, sementara high-grade ore akan dikirim ke pabrik pengolahan emas. Leach pad adalah tempat untuk mengolah biji emas dari low-grade ore. Ore tersebut kemudian akan disemprot dengan senyawa sianida untuk memisahkan emas dari batuan lainnya. Cairan emas yang dihasilkan dari penyemprotan sianida akan dikumpulkan di reservoir. Kemudian dipompa menuju tangki-tangki yang berisi partikel karbon. Cairan emas tersebut akan menempel pada partikel karbon, lalu diproses lebih lanjut melalui proses stripping, yaitu proses pemisahan yang akan menghasilkan senyawa emas sebelum melanjutkan ke tahap pengolahan berikutnya. Sementara itu, high-grade ore akan dibawa ke pabrik pengolahan emas. Ore ini akan dimasukkan ke dalam mesin penggilingan untuk diubah menjadi butiran halus, yang selanjutnya akan memasuki tahap terakhir, yaitu proses pemisahan emas dari pasir. Namun, tidak semua ore berbentuk butiran halus langsung menuju proses akhir, karena ore yang mengandung sulfida harus melalui beberapa tahap tambahan sebelum mencapai proses pemisahan akhir. Hasil dari seluruh proses tersebut akan menjadi slurry, yang kemudian dipindahkan ke tangki-tangki yang berisi campuran senyawa sianida dan karbon. Partikel emas dalam slurry tersebut akan menempel pada karbon, dan karbon yang mengandung emas ini kemudian dibawa ke proses stripping. Pada tahap ini, karbon yang mengandung emas dimasukkan ke dalam senyawa khusus untuk memisahkan emas dari karbon, menghasilkan senyawa emas. Senyawa emas kemudian diproses lebih lanjut melalui proses elektrokimia, yang serupa dengan proses pelapisan krom pada komponen mobil. Hasil dari proses elektrokimia ini adalah recovery gold, atau pemulihan emas. Selanjutnya, recovery gold ini dilelehkan dalam furnace pada suhu 2100 derajat Celcius. Kemudian dituangkan ke dalam cetakan untuk menghasilkan emas dalam bentuk batangan, yang disebut dorbar. Dorbar ini mengandung 85% emas dan 15% perak, dan akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan emas murni dalam bentuk bullion. Bullion adalah istilah yang digunakan untuk menyebut emas atau perak murni dengan kemurnian minimal 99,5%, yang biasanya berbentuk batangan atau koin dan digunakan sebagai aset investasi. Emas murni atau emas 24 karat umumnya hanya digunakan dalam komponen elektronik. Sementara itu, emas murni tidak digunakan untuk membuat perhiasan karena kemurnian tinggi pada emas membuatnya menjadi sangat lunak. Oleh karena itu, emas perlu dicampur dengan logam lain agar perhiasan yang dihasilkan lebih kuat dan memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Dalam proses pembuatan emas dengan kadar tertentu, emas murni akan dimasukkan ke dalam wadah dan dicampur dengan logam tambahan seperti perak atau tembaga. Persentase karat emas yang dihasilkan bergantung pada jumlah kandungan emas murninya. Untuk emas 18 karat, kandungan emas murninya mencapai 75%, sedangkan sisanya adalah logam tambahan. Proses selanjutnya adalah melelehkan campuran emas dan logam, di mana emas 18 karat membutuhkan suhu 926 derajat Celcius untuk meleleh, sementara emas 14 karat membutuhkan suhu 879 derajat Celcius.
Perbedaan suhu tersebut dipengaruhi oleh jumlah kandungan emas murninya. Semakin tinggi kandungan emas murninya, semakin tinggi pula suhu yang dibutuhkan untuk melelehkannya. Setelah meleleh, emas tersebut kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan hingga dingin. Selain dalam bentuk batangan, emas juga dapat diproduksi dalam bentuk koin. Salah satu perusahaan yang memproduksi koin emas adalah Austrian Mint yang berlokasi di Wina, Austria. Pembuatan koin emas ini dimulai dengan gulungan emas seberat 997 kg yang bernilai 39 juta dolar Amerika atau sekitar 565 miliar rupiah. Gulungan emas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin stamping untuk dibentuk menjadi koin emas. Dan sisa emas yang tidak terpakai akan diproses kembali di pabrik yang sama. Selanjutnya, koin emas tersebut dimasukkan ke dalam mesin coining, di mana pada tahap ini koin-koin akan dicetak dengan menggunakan cetakan khusus di bagian permukaannya. Setelah dicetak, koin-koin tersebut akan melalui pemeriksaan kualitas, kemudian dikemas dan siap untuk dikirim ke konsumen. Koin emas terbesar di dunia pernah dibuat di Australia oleh Western Australia Sport Mint pada tahun 2011. Koin tersebut memiliki berat 1012 kg, terbuat dari emas murni 99,99% dengan diameter 80 cm dan ketebalan 12 cm. Dalam proses pembuatannya, emas yang telah dilelehkan dimasukkan ke dalam cetakan dan dibiarkan dingin selama beberapa jam. Setelah itu, koin diangkat dari cetakan, permukaannya dipahat secara manual, dan kemudian digosok dengan alat khusus agar mengkilap. Nilai koin emas terbesar ini diperkirakan mencapai 53,5 juta dolar Amerika atau sekitar 775 miliar rupiah dan membutuhkan waktu sekitar sebulan untuk pembuatannya.